Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sasmitayanti dari kelompok 3 dengan NIM 0801 118 2328 003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lampiran soal nomor 3, yaitu soalnya buatlah program untuk memasukkan 5 buah angka, yaitu ada A, B, C, D, dan E dengan tipe data integer. Lalu, lakukan proses sesuai kondisi berikut. Nah, bila lebih dari satu variabel yang memiliki nilai maksimum atau lebih dari satu variabel yang memiliki nilai minimum, tampilkan sisa pembagian nilai maksimum dengan nilai minimum. Bila tidak, bila A maksimum, tampilkan rata-rata dari A dan nilai minimum. Bila B maksimum, tampilkan selisih dari B dan nilai minimum. Bila C maksimum, tampilkan penjumlahan dari C dan nilai minimum. Bila D maksimum, tampilkan hasil kali dari D dan nilai minimum. Bila E maksimum, tampilkan hasil bagi dari E dengan nilai minimum. Tapi, bila nilai minimumnya 0, tampilkan jumlah dari semua bilangan. Baiklah, langsung saja kita ke algoritma deskripsinya. Untuk algoritma deskripsinya itu, pada program kali ini untuk memasukkan 5 buah angka, yaitu ada A, B, C, D, dan E dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum dengan cara A itu sama dengan maksimum dan A sama dengan minimum dengan tipe data integer. Dan jika B lebih besar maksimum, maka B itu sama dengan maksimum. Jika C lebih besar maksimum, maka C sama dengan maksimum. Jika D lebih besar maksimum, maka D sama dengan maksimum. Jika E lebih besar maksimum, maka E sama dengan maksimum. Jika B lebih kecil minimum, maka B sama dengan minimum. Jika C lebih kecil minimum, maka C sama dengan minimum. Jika D lebih kecil minimum, maka D sama dengan minimum. Jika E lebih kecil minimum, maka E sama dengan minimum. Nah, setelah kita mencari untuk nilai maksimum dan nilai minimumnya, kemudian kita periksa kondisi pertama, apakah di antara variabel A, B, C, D, dan E ini memiliki nilai maksimum lebih dari 1 dan juga nilai maksimum lebih dari 1. Jika benar, maka program itu akan menampilkan sisa pembagian nilai maksimum dengan nilai minimum. Namun, jika salah, program akan mengeksekusi kondisi selanjutnya. Bila A maksimum, maka program akan menampilkan rata-rata dari A dan nilai minimum. Dan jika salah, program akan menampilkan rata-rata dari A dan nilai minimum. Dan jika salah, program akan mengeksekusi ke kondisi selanjutnya. Bila B maksimum, maka program akan menampilkan selisih dari B dan nilai minimum. Jika salah, program akan mengeksekusi kondisi selanjutnya. Bila C maksimum, maka program akan menampilkan penjumlahan dari C dan nilai minimum. Jika salah, program akan mengeksekusi kondisi selanjutnya. Bila D sama dengan maksimum, maka program akan menampilkan hasil kali dari D dan nilai minimum. Jika salah, program akan mengeksekusi kondisi selanjutnya. Bila E sama dengan maksimum, maka program akan menampilkan hasil bagi dari E dengan nilai minimum. Jika salah, program akan mengeksekusi kondisi selanjutnya. Bila minimumnya 0, maka program akan menampilkan jumlah dari semua bilangan. Jadi, bilangan yang A, B, C, D, dan E itu semua dijumlahkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pseudocode-nya. Untuk pseudocode itu pertama kali kita memasukkan
variabelnya. Di sini kita tulis var A, B, C, D, E dengan tipe data integer. Lalu kita bisa memulai dengan tulisan begin dan kita masukkan read A, read B, read C, read D, read E. Ini fungsinya agar dia terbaca nanti pada saat program berjalan. Lalu, di sini kan kita mau mencari tentang nilai maksimum dan nilai minimumnya. Jadi kita menuliskan prosesnya itu maksimum itu A, minimum A. Nah, jika B itu lebih besar maksimum, kemudian maksimum itu B. Nah, jika C lebih besar maksimum, maka maksimum itu C. Jika D lebih besar maksimum, maka maksimum itu D. Jika E lebih besar maksimum, maka maksimum itu E. Jika B lebih kecil minimum, kemudian minimum itu B. Jika C lebih kecil minimum, kemudian minimum itu C. Dan jika D itu lebih kecil minimum, kemudian minimum itu D. Jika E lebih kecil minimum, kemudian minimum itu E. Nah, di sini kita mencari variabel apa saja yang mempunyai nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nah, nanti di sini ada suatu kondisi, kemudian di sini terdapat prosesnya. Selanjutnya kita lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu if A sama dengan maksimum, B sama dengan maksimum, C sama dengan maksimum, D sama dengan maksimum, E sama dengan maksimum, A sama dengan minimum, B sama dengan minimum, C sama dengan minimum, D sama dengan minimum, E sama dengan minimum. Maka diproses itu maksimum mod minimum. Ini berlaku apabila kondisinya itu ada beberapa variabel yang memiliki nilai maksimum dan juga ada beberapa variabel yang memiliki nilai minimum, atau bisa disebut juga nilai maksimumnya itu lebih dari 1 dan nilai minimumnya itu lebih dari 1. Maka diproses maksimum mod minimum. Nah, kemudian akan tertulis atau tercetak yaitu sisa pembagian nilai maksimum dengan nilai minimum. Lalu jika pernyataan atau kondisi yang di atas ini salah, maka dia akan berlanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu ada if A sama dengan maksimum. Nah, apabila A itu sama dengan maksimum, maka akan diproses A ditambah minimum itu dibagi 2. Kemudian ditulis atau dicetak jadi rata-rata dari A dan nilai minimum. Kemudian apabila kondisi di atas ini salah, maka akan berlanjut atau program akan mengeksekusi ke kondisi selanjutnya, itu ada else if B sama dengan maksimum. Nah, apabila di sini B sama dengan maksimum itu benar, maka akan diproses B kurang minimum. Kemudian akan dituliskan selisih dari B dan nilai minimum. Kemudian apabila kondisi ini salah, dia akan berlanjut lagi ke bawah ini, jadinya else if C sama dengan maksimum. Nah, apabila pada kondisi ini benar, maka akan diproses C plus minimum atau C ditambah minimum. Kemudian dituliskan penjumlahan dari C dan nilai minimum. Kemudian apabila kondisi di atas ini salah, maka akan dieksekusi kondisi selanjutnya atau di bawahnya, itu ada else if D sama dengan maksimum. Jika D sama dengan maksimum ini benar, maka akan diproses D dikali minimum. Kemudian akan dituliskan hasil kali dari D dan nilai minimum. Kemudian apabila kondisi yang di atas ini salah, maka akan berlanjut ke kondisi di bawahnya, yaitu ada else if E sama dengan maksimum. Dan akan berlanjut lagi if itu minimum tidak sama dengan 0. Maka akan diproses E dibagi minimum. Kemudian akan dituliskan hasil bagi dari E dengan nilai minimum.
Nah, itu maka akan diproses A ditambah B ditambah C ditambah D dan ditambah E. Kemudian akan dituliskan jumlah dari semua bilangan. Dan juga terakhir itu ada N, itu sebagai berakhirnya program. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai flowchart dari program di atas tersebut. Yang pertama itu dimulai dengan start, yaitu dengan bentuknya itu seperti lingkaran. Lalu dilanjutkan dengan menginputkan nilai variabel, yaitu dengan bentuk flowchart itu jajar genjang. Itu nih A, B, C, D, E. Itu variabel yang diinputkan. Lalu selanjutnya di sini kan kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Maka di sini kita akan memprosesnya yaitu dengan nilai maksimum itu sama dengan A, minimum itu sama dengan A. Kemudian kita masukkan ke kondisi satu per satu ya. Untuk B lebih dari maksimum, jika benar itu berarti maksimum sama dengan B. Namun jika salah akan dieksekusi ke selanjutnya itu C lebih besar itu maksimum, jika benar berarti maksimum sama dengan C. Lalu ada D lebih besar maksimum, jika benar itu maksimum sama dengan D. Lalu E lebih besar maksimum, jika benar itu maksimum sama dengan E. Lalu ada B lebih kecil dari minimum, jika benar itu minimum sama dengan B. Lalu ada C lebih kecil dari minimum, jika benar minimum sama dengan C. Lalu ada D lebih kecil dari minimum, jika benar minimum sama dengan D. Lalu ada E lebih kecil dari minimum, jika benar minimum sama dengan E. Dan juga kita akan masuk ke kondisi selanjutnya, yaitu apabila A sama dengan maksimum, B sama dengan maksimum, C sama dengan maksimum, D sama dengan maksimum, E sama dengan maksimum, A sama dengan minimum, B sama dengan minimum, C sama dengan minimum, D sama dengan minimum, E sama dengan minimum. Nah, jika benar itu berarti maksimum mod minimum. Lalu kita inputkan, itu ada sisa bagian nilai maksimum dengan nilai minimum. Lalu, jika pernyataan di sini itu salah, pernyataan di atas ini kondisinya itu akan dijalankan atau tereksekusi apabila nilai maksimum dan minimum suatu variabel itu lebih dari 1. Namun jika salah, maka dia akan langsung eksekusi ke bawahnya, yaitu jika A sama dengan maksimum, maka akan diproses, yaitu A ditambah minimum per 2. Lalu diinputkan rata-rata dari A dan nilai minimum. Lalu selanjutnya, jika kondisi yang di atas ini salah, maka akan berlanjut ke bawahnya, yaitu B sama dengan maksimum. Apabila kondisi ini benar, maka akan diproses B dikurang minimum. Lalu diinputkan selisih dari B dan nilai minimum. Lalu selanjutnya, jika kondisi yang di atas itu salah, maka akan berlanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu C sama dengan maksimum. Nah, jika benar, maka akan diproses C plus minimum. Kemudian akan diinputkan itu penjumlahan dari C dan nilai minimum. Lalu selanjutnya, jika pernyataan di sini salah, maka akan dilanjutkan D sama dengan maksimum. Jika benar, maka akan diproseskan D dikali minimum, lalu diinputkan hasil kali dari D dan nilai minimum. Jika salah, akan berlanjut lagi E sama dengan minimum. Nah, untuk pernyataan selanjutnya itu, jika minimum itu tidak sama dengan 0, nah jika pernyataan ini benar, maka akan diproses E per minimum, atau E dibagi minimum. Lalu akan diinputkan hasil bagi dari E dengan nilai minimum. Nah, jika salah, maka akan diproses A ditambah B ditambah C ditambah D lalu ditambah E.
lalu diinputkan yaitu jumlah dari semua bilangan. Lalu setelah itu berakhir ke program yaitu N. Dan juga yang dari atas ini, dari sini digariskan lalu menuju ke bawah sini untuk berakhirnya program itu ke N. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat codingannya atau programnya. Yang pertama itu kita menggunakan file header-nya use include iostream. Jadi kita tuliskan hashtag, kita gunakan yang pertama itu ada hashtag include iostream. Lalu setelahnya kita menggunakan using namespace std. Titik koma. Lalu kita masukkan juga in main sesuai dengan struktur umum pada C++. Lalu selanjutnya kita masukkan atau kita inputkan variabelnya, yaitu dengan tipe data integer, jadi int a, b, c, d, e, titik koma. Lalu selanjutnya kita buat nama program apa yang ingin kita buat. Kita ketik di sini cout-nya, yaitu nama programnya tadi adalah program untuk memasukkan lima buah angka A, B, C, D, dan E dengan tipe data integer. Lalu kita buat seperti ini. Lalu jangan lupa menggunakan tanda petik. Dan juga di sini kita buatkan n-line agar dia guna n-line di sini agar ada turun satu baris atau ada enternya nanti. Lalu selanjutnya kita masukkan atau kita berikan untuk memasukkan inputnya, yaitu kita tuliskan cout masukkan nilai A, lalu jangan lupa menggunakan tanda kutip 2, lalu titik koma, kita tuliskan in-nya A, titik koma, lalu selanjutnya yaitu ada cout masukkan nilai B, lalu kita tuliskan in-nya yaitu B, titik koma. Selanjutnya kita bikin lagi cout masukkan C, masukkan nilai C. Lalu kita tuliskan in-nya itu C, titik koma. Lalu masukkan lagi cout-nya, masukkan nilai D. Jangan lupa untuk selalu menggunakan tanda kutip dan juga titik koma di akhirnya. Lalu selanjutnya kita tulis lagi in
C-nya D, titik koma, lalu si out-nya itu masukkan lagi nilai E. Dan si in-nya itu E. Nah, jika semua di sini sudah kita tuliskan, atau kita agar ini nih semuanya tuh muncul di outputnya, nanti nilai-nilainya ini bakal kita inputkan sendiri. Nah, untuk penginputan nilainya itu juga bebas, terserah kita. Oke, selanjutnya itu kita akan mencari nilai maksimum dan juga nilai minimum. Untuk itu kita menggunakan di sini untuk nilai di maksimum A dan minimum A pertama kali ya. Untuk itu kita gunakan tipe data integer di sini. Lalu kita tuliskan maksimum sama dengan A. Lalu titik koma. Lalu integer lagi minimum sama dengan A. Nah, untuk ini kita juga bisa lanjutkan dengan menggunakan pernyataan if, yaitu dengan if buka kurung B lebih besar maksimum, jadi maksimum sama dengan B, titik koma. Lalu untuk selanjutnya juga sama saja, kita lanjutkan ini sampai ke E. Kita lanjutkan lagi if C lebih besar maksimum, di maksimumnya sama dengan C. Dan if D lebih besar maksimum, maksimumnya sama dengan D, titik koma. Lalu jika E lebih besar maksimum, maka maksimum sama dengan E, titik koma. Nah, untuk selanjutnya itu kita mencari nilai minimum dengan kondisi if juga, yaitu if B lebih kecil minimum, minimumnya sama dengan B, titik koma. Lalu kita lanjutkan terus sampai ke E lebih kecil minimum. Minimum sama dengan E. Kita lanjutkan lagi if C lebih kecil minimum, minimum sama dengan C, titik koma. If D lebih kecil minimum, minimum sama dengan D, titik koma. Lalu if, yang terakhir, if E lebih kecil minimum, minimum sama dengan E. Nah, jika kita sudah menuliskan untuk kondisi-kondisi atau di mana kita ingin mencari nilai dari variabelnya itu mana nilai maksimum dan mana nilai minimum. Dengan
pernyataan if. Oke, selanjutnya kita akan menghitung atau menentukan proses sesuai dengan kondisinya. Nah, yang pertama untuk kondisi yang pertama itu jika ada lebih dari satu variabel yang memiliki nilai maksimum dan juga ada lebih dari satu variabel yang memiliki nilai minimum, maka itu akan dituliskan seperti ini. Tuh. Lalu B sama dengan maksimum. Lalu C sama dengan maksimum. Lalu D sama dengan maksimum. Lalu E sama dengan maksimum. Lalu kita tuliskan lagi A sama dengan minimum. B sama dengan minimum. C sama dengan minimum. D sama dengan minimum. E sama dengan minimum. Nah, jika sudah seperti ini, kan di sini kita beri tanda kurung pada setiap pernyataan atau kondisi. Lalu, sesudah itu, kita tuliskan di sini, kita berikan tanda kurung kurawal. Ini kita tuliskan Cout-nya, yaitu rata-rata Cout-nya itu sisa pembagian nilai maksimum dan nilai minimum. Sisa pembagian nilai maksimum dengan nilai minimum. Dan jangan lupa kita gunakan tanda petik 2. Itu maksimum mod minimum. Lalu kita buatkan itu n-line untuk sebagai enter. Lalu selanjutnya itu ketika sudah selesai, kita lanjut lagi ke pernyataan selanjutnya, yaitu apabila pernyataan di atas ini salah, maka akan berlanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu kita buatkan di sini else if A sama dengan maksimum, kita buatkan tanda kurung kurawal lagi, lalu enter, lalu kita buatkan di sini Cout-nya, ketik Cout, lalu sini rata-rata dari A dan nilai minimum.
2, jangan lupa tanda petik. Lalu di sini A ditambah minimum, lalu dibagi 2. Di sini kita tambahkan n lain. Lalu selanjutnya, apabila pernyataan yang di atas ini salah, maka akan berlanjut ke kondisi yang di bawahnya. Kita berikan itu kondisi else if di mana B sama dengan maksimum. Kita beri lagi tanda kurung kurawal, cout-nya selisih dari B dan nilai minimum. Yaitu B dikurang minimum. Lalu n lain. Lalu apabila kondisi yang di atas ini salah, maka akan berlanjut atau mengeksekusi kondisi yang di bawahnya, yaitu kita buatkan lagi kondisinya else if C sama dengan maksimum. Kita berikan tanda kurung kurawal lagi, enter. Kita ketikkan di sini cout penjumlahan dari C dan nilai minimum. Berarti C ditambah minimum. Lalu kita kasih n lain. Lalu selanjutnya apabila kondisi yang di atas ini masih salah, maka akan dilanjutkan ke kondisi yang di bawahnya, yaitu kita buat else if D sama dengan maksimum buka kurung kurawal, lalu kita ketikkan cout. Apabila D ini sama dengan maksimum, maka itu cout-nya hasil kali dari D dan nilai minimum. Nah, kita tuliskan D dikali minimum. Lalu kita buatkan di sini n lain. Dan selanjutnya apabila kondisi yang di atas ini juga masih salah, akan berlanjut ke kondisi yang di bawahnya, itu ada lagi else if E sama dengan maksimum. Kita buatkan tanda kurung kurawal. Nah, di sini else if ini dibagi lagi, ada menjadi if. Nah, if ini apabila jika minimum tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, sama dengan 0,
Kita buatkan tanda kurung kurawal lagi. Maka cout-nya yaitu hasil bagi dari nilai E dan nilai minimum. E dibagi minimum. Nilai. Lalu selanjutnya, apabila pernyataan ini juga masih salah, di sini ada lagi yang lain yaitu else. Sebutkan ini juga. Lalu di sini kita tuliskan else cout jumlah dari semua bilangan. A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E lalu n-line titik koma Jadi kita lengkapi dulu tanda kurung kurawalnya agar sama dan tidak ada yang kurang. Lalu di sini tuliskan return lalu di sini kita kasih tanda kurung kurawal sebagai pengakhir. Oke, di sini seharusnya kita berikan tanda kurung kurawal di bagian ini untuk memulai program. Oke, setelah dirasa semua sudah benar atau sudah tepat, boleh kita build and run. Oh, ternyata di sini masih salah. Untuk yang bagian ini, else if A sama dengan maksimum, ini dibagi lagi. If-nya di bawah sini. Lalu diberi tanda kurung kurawal. Lalu diakhiri di bawah sini. Baiklah, setelah semuanya sudah selesai untuk decoding dan siap untuk menjalankan program, maka kita langsung saja build and run ya, agar outputnya muncul. Nah, di sini udah muncul judulnya, yaitu ada program untuk memasukkan 5 buah angka A, B, C, D, dan E dengan tipe data integer. Nah, yang pertama itu kita disuruh
menginputkan nilai A. Nah, untuk menginputkan nilai A ini, kita misalkan saja nilai A-nya itu 20, nilai B-nya 25, nilai C-nya 30, nilai D-nya 40, dan nilai E-nya 50. Nah, maka di sini keluar hasilnya itu sisa pembagian nilai maksimum dengan nilai minimum itu 10. Nah, kita coba lagi untuk data yang lain. Kita misalkannya masukkan nilai A-nya misal 15, lalu nilai B-nya 18, lalu nilai C-nya 13, lalu nilai D-nya 10, lalu nilai E-nya 8. Nah, maka di sini munculkan sisa pembagian nilai maksimum dengan nilai minimumnya itu 2. Selanjutnya, kita akan menjelaskan programnya. Penjelasan programnya dari awal sampai akhir ya. Nah, yang pertama itu kita menggunakan hashtag include airstream itu untuk memanggil sintaks cin, cout, dan ny. Terus selanjutnya itu ada using namespace std, titik koma itu untuk menggunakan semua fungsi atau kelas atau file yang terdapat dalam namespace std. Lalu selanjutnya ada in main, ini sebagai program atau fungsi utama. Lalu dimulai dengan kurung kurawal terbuka, itu berfungsi sebagai perintah mulai, dan setelahnya akan dituliskan program yang akan dibuat. Nah, di sini ada int tadi A, B, C, D, E, itu artinya memesan variabel A, B, C, dan D, dan E dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Selanjutnya ada cout, lalu digunakan tanda ini dan menggunakan tanda petik 2. Lalu di sini kita masukkan judul dari programnya itu apa. Di sini kan judul programnya program untuk memasukkan 5 buah angka A, B, C, D, dan E dengan tipe data integer. Itu artinya komputer akan menampilkan kalimat yang terletak di antara petik 2 ke layar. Jadi komputer ini akan menampilkan kalimat yang ini. Program untuk memasukkan 5 buah angka A, B, C, D, dan E dengan tipe data integer. Selanjutnya, itu ada cout ini untuk memasukkan angka A, yang artinya komputer itu akan mencetak baris baru atau enter, kemudian menampilkan kalimat yang terletak di antara petik 2 ini, yaitu masukkan angka A. Lalu di sini kita akan memasukkan dengan angka A tadi. Lalu di sini selanjutnya itu setelah cout kita tuliskan in-nya itu A. Lalu ini bermakna komputer meminta pengguna untuk menginputkan nilai dari variabel hari, kemudian komputer akan menyimpan di memori. Misalnya inputkan angka. Nah, kalau di sini kan tadi kita gunainnya nilai A-nya 15. Nah, kita misalkan di sini angkanya itu 15. Lalu cout lagi, masukkan angka B, yang berarti komputer akan mencetak baris 2 enter, baris baru atau enter, kemudian menampilkan kalimat yang terletak di antara petik 2, yaitu masukkan angka B ini. Lalu setelah cout ini kita ke cin B. Itu artinya komputer meminta pengguna untuk menginputkan nilai dari variabel hari. Maaf, ini maksudnya dari variabel B. Kemudian komputer akan menyimpan di memori. Misalnya inputkan angka tadi yang kita buat itu angkanya berapa? Di sini angkanya itu yang B18. Coba di sini 18. Lalu ini ada
Cout dimasukkan angka C yang berarti komputer akan mencetak baris baru atau enter, kemudian menampilkan kalimat yang terletak di antara petik 2. Yang maksudnya ini, akan muncul di layar itu masukkan angka C. Nah, nanti barulah ke proses yang selanjutnya itu ada cin. Cin-nya itu C, yang bermakna komputer meminta pengguna untuk menginputkan nilai dari variabel C. Kemudian komputer akan menyimpan di memori. Misalnya inputkan angka tadi di sini nilai C-nya itu diinputkan 13. Jadi di sini angkanya 13. Lalu selanjutnya adalah cout, masukkan angka D yang berarti komputer akan mencetak baris baru atau enter, kemudian menampilkan kalimat yang terletak di antara petik 2. Lalu selanjutnya ada cin D, bermakna komputer meminta pengguna untuk menginputkan nilai dari variabel D, kemudian komputer akan menyimpan di memori. Misalnya inputkan angka D-nya itu 10, nah lalu ke cout lagi masukkan angka E yang berarti komputer akan mencetak baris baru atau enter, kemudian menampilkan kalimat yang terletak di antara petik 2 ini, yaitu masukkan angka E. Lalu ke cin E, bermakna komputer ini meminta pengguna untuk menginputkan nilai dari variabel E, kemudian komputer ini akan menyimpan di memori. Misalnya kita inputkan angka atau nilai dari E itu yaitu 8. Oke, selanjutnya ini untuk tampilan programnya yaitu tadi kita sesuaikan ya nilai A-nya dan nilai B-nya dan juga nilai C-nya, nilai D dan nilai E. Untuk tadi di output itu ada 15, 18, 13, ada 15, 18, 13, 10, dan 8. Nah, jadi ini untuk tampilan program pada saat kita menginputkan nilai. Nah, waktu awal itu yang terdapat itu hanya program, hanya judulnya itu program untuk memasukkan 5 buah angka A, B, C, D, dan E dengan tipe data integer. Lalu ada ini masukkan nilai A. Nah, nanti sampai ke masukkan nilai E. Lalu selanjutnya, ini untuk bagian menginputkan nilai. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke proses dan kondisi di mana kita ingin mencari nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nah, untuk ini maksimum itu sama dengan A, itu berarti program akan memproses maksimum itu sama dengan A, lalu minimum itu sama dengan A, berarti program akan memproses nilai minimum sama dengan A, lalu ini ada jika B lebih besar maksimum, maksimum sama dengan B itu artinya bahwa program akan mengecek dan memproses apakah B lebih besar maksimum. Jika iya, kemudian diproses nilai maksimum sama dengan B. Lalu ada lagi if C lebih besar maksimum, itu maksimum sama dengan C. Bermakna bahwa program akan mengecek dan memproses apakah C lebih besar maksimum. Jika iya, kemudian diproses nilai maksimum sama dengan C. Lalu selanjutnya ada if D lebih besar maksimum. Maksimum sama dengan D. Itu artinya bahwa program akan mengecek dan memproses apakah D lebih besar maksimum. Jika iya, kemudian diproses nilai maksimum sama dengan D. Lalu ada if E lebih besar maksimum.
maksimum sama dengan E, yang bermakna bahwa program akan mengecek dan memproses apakah E lebih besar maksimum. Jika iya, kemudian diproses nilai maksimum sama dengan E. Lalu ada if B lebih kecil minimum. Minimum sama dengan B, yang berarti bahwa program akan mengecek dan memproses apakah B lebih kecil minimum. Jika iya, kemudian diproses nilai minimum sama dengan B. Kemudian if C lebih kecil minimum. Minimum sama dengan C, yang bermakna bahwa program akan mengecek dan memproses apakah di sini apakah C lebih kecil minimum. Jika iya, kemudian diproses nilai minimum sama dengan C. Lalu di sini, if D lebih kecil minimum. Minimum sama dengan D, yang bermakna bahwa program akan mengecek dan memproses apakah D itu lebih kecil minimum. Jika iya, kemudian diproses nilai minimum itu sama dengan D. Lalu ini if E lebih kecil minimum, minimum sama dengan E, yang bermakna bahwa program akan mengecek dan memproses apakah E lebih kecil minimum. Jika iya, kemudian diproses nilai minimum sama dengan E. Lalu selanjutnya kita masuk untuk mencari kondisi. Kondisi yang pertama itu ada if A sama dengan maksimum, atau B sama dengan maksimum, atau C sama dengan maksimum, atau D sama dengan maksimum, atau E sama dengan maksimum, atau A sama dengan minimum, atau B sama dengan minimum, atau C sama dengan minimum, atau D sama dengan minimum, atau E sama dengan minimum. Nah, kondisi ini berlaku apabila ada ada variabel yang memiliki nilainya tuh lebih dari 1, atau nilai minimumnya itu lebih dari 1 juga. Dan untuk ini ada lagi cout, sisa pembagian nilai maksimum dengan nilai minimum. Ini maksimum, mod minimum, and line. Ini yang berarti bahwa komputer akan mengecek apakah nilai dari variabel yang ada memiliki nilai maksimum atau nilai minimum lebih dari 1. Jika iya, komputer akan mencetak sisa pembagian nilai maksimum dengan nilai minimum, kemudian enter. Kemudian jika tidak, komputer akan melanjutkan memeriksa ke kondisi berikutnya, yaitu ada else if A sama dengan maksimum. Cout rata-rata dari A dan nilai minimum itu A per minimum, A dibagi minimum dibagi 2, n line, yang berarti bahwa komputer akan mengecek apakah nilai dari variabel A itu sama dengan maksimum. Jika iya, komputer akan mencetak rata-rata dari A dan nilai minimum dengan enter. Kemudian jika tidak, komputer akan melanjutkan memeriksa kondisi berikutnya. Selanjutnya itu kondisi berikutnya itu ada else if B sama dengan maksimum. Cout-nya itu selisih dari B dan nilai minimum. Prosesnya itu B dikurang minimum lalu n line, yang berarti bahwa komputer akan mengecek apakah nilai variabel B itu sama dengan maksimum. Jika iya, komputer akan mencetak selisih dari B dan nilai minimum kemudian enter. Kemudian jika tidak, komputer akan memeriksa kondisi berikutnya. Lalu kondisi berikutnya yaitu else if C sama dengan maksimum. Cout ini penjumlahan dari C dan nilai minimum. Prosesnya itu ada C plus minimum, lalu n line, yang bermakna bahwa komputer akan mengecek apakah nilai dari variabel C sama dengan maksimum. Jika iya, komputer akan mencetak penjumlahan dari C dan nilai minimum kemudian enter. Kemudian jika tidak, komputer akan melanjutkan memeriksa kondisi berikutnya, yaitu ada else if D sama dengan maksimum. Cout-nya itu hasil kali dari D dan nilai minimum, yaitu prosesnya D dikali minimum, lalu n line, yang bermakna bahwa komputer akan mengecek apakah nilai dari variabel D itu sama dengan maksimum. Jika iya, program komputer akan mencetak hasil kali dari D dan nilai minimum, kemudian enter. Kemudian jika tidak, komputer akan melanjutkan memeriksa kondisi berikutnya, yaitu kondisi berikutnya yaitu ada else if E sama dengan maksimum.
Dan if minimum tidak sama dengan 0. Cout-nya hasil bagi dari nilai E dan nilai minimum. Itu E dibagi minimum. N9 bermakna bahwa komputer akan mengecek apakah nilai minimum tidak sama dengan 0. Jika iya, komputer akan mencetak hasil bagi dari E dan nilai minimum, kemudian enter. Kemudian jika tidak, komputer akan menjalankan pernyataan else. Ini pernyataan else-nya itu ada cout-nya itu jumlah dari semua bilangan, itu A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E. N9 yang artinya selain kondisi yang telah dituliskan sebelumnya, komputer akan mencetak jumlah dari semua bilangan lalu enter. Untuk tampilan programnya, yaitu kita sesuaikan dengan yang tadi. Ada 15, 18, 13, 15, 18, 13, 10, dan 8. Lalu ini sisa pembagian nilai maksimum dengan nilai minimumnya itu 2. Sisa pembagian nilai maksimum dengan nilai minimum itu hasilnya 2. Lalu yang terakhir itu ada kurung kurawal penutup itu sebagai perintah selesai. Jadi untuk tampilan akhir programnya itu seperti ini nanti. Keluar hasilnya itu sisa pembagian nilai maksimum dengan nilai minimumnya itu 2. Oke, selesai. Baiklah, sekian dari saya yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.